Sesaat lagi Anda menyaksikan Indonesia Sehat dipersembahkan oleh Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan serius pergeseran pola penyakit akibat tren gaya hidup masyarakat. Untuk itulah, pada November 2016, bertepatan dengan puncak peringatan ke-52 Hari Kesehatan Nasional, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas, dicanangkan dalam menumbuh kembangkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Gerakan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas penduduk, menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk merubah kebiasaan perilaku tidak sehat menjadi budaya pola hidup sehat. Germas merupakan penguatan pembangunan kesehatan bagian dalam program Indonesia Sehat yang mengedepankan upaya promotif preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Karena bicara sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, maka Germas melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Melalui Germas, diharapkan dukungan, komitmen, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam bergotong royong meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu. Mari sukseskan gerakan masyarakat hidup sehat untuk Indonesia yang lebih sehat. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita, manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular atau PTM seperti stroke, jantung, diabetes, dan lain-lain. Dampak meningkatnya kejadian PTM adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Karenanya, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu sangatlah penting. Derajat kesehatan masyarakat saat ini dipengaruhi oleh faktor perilaku dan juga lingkungan. Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik perlu dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa. Untuk itu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton di studio. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Apalagi penonton di studio nih, sepertinya memang dari tadi pagi sudah melakukan pergerakan. Dari pagi bangun tidur, berangkat untuk menuju MNC Studio untuk bersama-sama kita akan berbicara mengenai kesehatan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Benar sekali. Yang di rumah juga seperti itu dalam upaya Germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Di rumah juga perlu untuk setiap pagi nih, contohnya adalah bangun pagi, duduk depan TV, nonton acara kita. Iya, betul karena sekali. acara kita adalah Indonesia Sehat. Kembali bersama kami berdua, saya Fenita Ari. Dan saya membawakan seperangkat alat sholat. Gitu. Ya. Itu akad nikah Pak. Oh, iya. Kita mau bawain dulu. Karena hari ini memang pembahasan kita tuh sangat menarik sekali. Dimana ini adalah Germas, gerakan masyarakat hidup sehat gitu ya. Kita senang banget karena banyak sekali orang yang mengatakan hidup sehat itu sesuatu yang agak sulit. Padahal sebenarnya apabila kita membiasakan diri untuk hidup sehat, semuanya akan berjalan dengan baik. Benar sekali. Oleh sebab itu langsung saja kita akan berbincang-bincang langsung dengan yang berkompeten untuk menjelaskannya langsungnya. Baik, langsung aja kita. Para tamu-tamu yang luar biasa hari ini. Selamat pagi Ibu dan juga Bapak. Di sini juga sudah hadir yang terhormat
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ada Profesor Dr. Nila Farid Muluk SPMK. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Selamat pagi Venita. Baik. Baik ya. Baik, dan selanjutnya juga sudah hadir pada pagi hari ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, staf ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga, ada Dr. Anda Sri Danti Anwar MA. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabarnya juga Ibu? Cantik sekali Ibu. Terima kasih. Waduh, kali ini kita juga kedatangan yang ganteng. Ada dua yang cantik dan juga ada satu yang ganteng. Jadi berdua kita ya. Bersama kami ada Dr. Sigit Priyohutomo MPH, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Mas Ari. Luar biasa. Baik, kalau begitu langsung saja kita menuju ke pembahasan kita pagi hari ini ya Ibu ya. Kita dari tadi berbicara mengenai Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah sebenarnya Germas ini sendiri itu seperti apa ya Ibu? Boleh dijelaskan? Ya, jadi tadi sudah diuraikan bahwa sehat itu tidak bisa untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat hanya Kementerian Kesehatan saja yang harus bekerja. Tetapi jelas terlihat kita memerlukan lintas kementerian dan lembaga. Sebagai salah satu contoh, bila kita tidak mempunyai akses air bersih, kita akan hilirnya kita akan menjadi sakit. Nah, ini kita memerlukan tentu Kementerian PUPera. Ini salah satu contoh. Saya kira memang oleh karena itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini adalah sebenarnya kesepakatan untuk keterlibatan dari kementerian dan lembaga. Jadi banyak pihak yang turut mensupport adanya Gerakan Masyarakat ini. Semua ini saya kira persoalan ini saling terkait. Tidak mungkin itu sebab akibat itu hanya satu, tapi saling terkait. Yang terkait. Ya. Tujuan dari diadakannya Germas ini sendiri apa itu Bu? Ya, jadi ini kan adalah suatu gerakan yang suatu tindakan yang sistematis yang terencana oleh seluruh komponen bangsa. Sebenarnya seluruh komponen bangsa ini yang kita harapkan, juga termasuk dari masyarakat sendiri. Jadi artinya masyarakat apakah sadar bahwa sehat itu adalah utama untuk kita menjadi manusia yang produktif dan tentu untuk kita mencapai juga derajat kesehatan. Jadi saya kira ini adalah satu tindakan yang terencana untuk bagaimana kita semua mempunyai kemauan atau kesadaran agar berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Betul sekali, karena banyak orang-orang itu tidak sadar akan kesehatan mereka sendiri ya Ibu ya. Karena seperti contohnya orang-orang itu jarang sekali untuk medical check up. Padahal medical check up itu pun sangat penting sekali untuk mengetahui seperti apa fisiknya saat itu, kesehatannya saat itu. Baik. Nah, sekarang mengenai bentuk kegiatannya nih Bu, kira-kira biar masyarakat mengetahui ini bagian dari Germas itu apa aja sih? Ya, memang bentuk kegiatannya kita ambil 6 yang besar dalam hal ini. Untuk tahun ini adalah bagaimana kita melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik seperti dikatakan Venita tadi, itu mulai kita bangun barangkali kita bisa melakukan aktivitas fisik. Misalnya minta maaf, kita sudah lama kali ya nggak nyapu-nyapu rumah sendiri. Nah itu satu gerakan yang mungkin juga bisa kita lakukan, membersihkan kebun, atau kalau saya barangkali ini olahraganya jalan di airport kali ya. Nah, di airport kan cukup jauh gate-nya. Itu barangkali kalau salah satu olahraga juga ya Bu. Kalau dapat gate yang paling ujung, wah lumayan juga itu. Nah, tapi barangkali itu aktivitas fisik kita perlukan, dan kemudian dengan jalan kaki saja mungkin sudah cukup untuk kita terapkan. Karena itu, kemudian kedua, makan sayur dan buah. Saya kira ini perlu, dan saya sangat menghimbau sayur dan buah yang berasal dari dalam negeri ya. Ibu, iya, betul. kita buah-buahan begitu banyak dan semuanya begitu tinggi kaya vitaminnya, ini kita perlukan. Ketiga, saya setuju tadi, cek kesehatan secara berkala atau rutin. Ini penting, karena kapan kita ketahui kita hipertensi atau kita dengan gula darah yang meningkat, ini harus kita lakukan. Dan kami dari Kementerian Kesehatan, nah ini memang bisa membantu. Sudah ada yang disebut Bospindu di desa-desa, ini bisa dilakukan pemeriksaannya. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Bener ya, jadi awalnya tuh kegiatan yang simpel yang biasa kita lakukan sehari-hari itu biasanya hal-hal yang rutin lah, misalnya bersihin rumah atau segala macam. Soalnya zaman sekarang semuanya udah lebih ke arah mager ya Bu ya. Apa-apa aplikasi, apa-apa pembantu. Nah, mestinya kalau tadi Ibu bilang baru bangun tidur langsung pegang gadget kan. Iya, bangun tidur pegang gadget gitu ya.
Ibu suka nyindir suami saya, Bu, emang suka gitu. Jadi ngasih tahu deh. Sekarang gadget yang capek ya, bukan Iya, orang apa ya. gadget, yang capeknya jempolnya doang ya, Bu ya. Bener ya. Betul. Tapi itu olahraga juga, pergerakan jari juga nggak apa-apa. Tapi juga jangan keterusan. Nah, kita juga bicara soal germas tadi, di mana tadi Ibu juga sempat singgung juga bahwa sebenarnya untuk melaksanakan gerakan ini bukan hanya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saja, tapi dari berbagai pihak kementerian pun juga ikut di sini. Nah, mungkin akan ditambahkan dengan Bapak Sigit nih Pak, yang melatar belakangi pemerintah nih Pak untuk menginisiasi gerakan masyarakat hidup sehat ini seperti apa Pak? Ya, begini Mbak Benita. Sekarang ini sedang terjadi transisi epidemiologi dari penyakit atau perubahan pola penyakit. Iya. Dulu 30 tahun yang lalu lah, yang paling tinggi itu adalah penyakit menular, ya, infeksi. Seperti infeksi saluran pernapasan, TBC, diare. Tapi belakangan ini berubah menjadi penyakit tidak menular, seperti jantung, ya, diabetes mellitus, kemudian juga hipertensi dan sebagainya. Ini karena apa? Karena perubahan pola perilaku hidup, ya. Tadi sudah disebutkan kurang aktivitas fisik, ya, karena ngemil terus, makan terus, tapi fisiknya tidak tidak digerakkan, akhirnya perutnya ke depan, gitu ya. Oh iya. Kalau dulu kan mungkin langsing ya. gitu kan. Tidak boleh lebih dadanya dari bidang ya. sentimeter lingkarannya itu. Tapi katanya tanda kemakmuran tuh Pak, kalau misalnya menurutnya. Berarti saya belum makmur ya buat kamu ya. Kemudian yang kedua, karena kurang makan buah dan sayuran, tapi kita lebih banyak makan yang instan ya, kayak makanan-makanan yang olahan. Itu gizinya pun juga sudah tidak kurang bagus. Apalagi dia tinggi garam, tinggi gulanya, dan ini juga menambahkan nambah terus juga itu. Ya. Dan yang ketiga adalah konsumsi rokok, ya, terus kemudian alkohol, ngetren katanya, gitu ya. Jadi ini hal semua yang menjadikan melatar belakangi kita harus berubah, ya, itu dengan cara bagaimana caranya untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, kemudian kita gerakan ini semua bersama-sama dengan masyarakat. Oh, jadi sepertinya memang tren atau gaya hidup itu yang membuat perubahan penyakit itu ya. Berarti kalau dipikir-pikir berarti waktu zaman dulu tuh masyarakat justru lebih sehat gaya hidupnya ya Bu ya. Soalnya kan dulu orang bisa kena penyakit karena tertular. Nah kan gaya hidup sekarang kan udah lebih pasif, kurang gerak, makanan juga sembarangan, instan gitu ya. Dan itu juga terlihat dari umur seseorang ya Ibu ya. Kalau kita lihat sekarang itu tidak bisa dikatakan bahwa umur sekian udah saatnya tiba-tiba, tapi umur-umur produktif pun juga bisa langsung terkena penyakit tidak menular itu juga. Dan itu pasti sangat berakibat buruk juga untuk apalagi yang sudah berkeluarga pastinya ya. Iya benar sekali. Nah selanjutnya ini dari Ibu Sridanti. Nah kalau kita bicara mengenai tujuan dari gerakan ini sendiri, sebenarnya target utama untuk gerakan masyarakat hidup sehat ini ke siapa aja sih Bu? Saya rasa targetnya kan buat semua orang ya, buat individu, buat keluarga, buat masyarakat, buat organisasi masyarakat, buat organisasi perempuan, buat perguruan tinggi, buat organisasi profesi, buat swasta, pokoknya semua lah, semua kalangan masyarakat Indonesia yang berbagai komponen itu harus mendukung gerakan hidup masyarakat sehat ini. Oh jadi memang ini kayak teamwork ya sebenarnya. Karena kan kalau gerakan itu kan bukan hanya individu. Tadi Bu Menkes juga mengatakan gerakan itu bukan hanya satu kementerian gitu. Tapi memerlukan kerjasama, sinergi, kolaborasi dengan berbagai pemerintah maupun juga masyarakat maupun swasta. Bahkan media juga harus ikut campur menggaungkan gerakan ini sehingga bisa diketahui di pelosok-pelosok Indonesia gitu ya. Bahwa kita ada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, itu semua pihak itu harus terlibat. Berarti memang dipikirkan sekali sama pemerintah ya, bagaimana kesehatan adalah masa depan ya. Bagaimana kita bisa menyongsong masa depan kalau ternyata kualitas manusianya secara kesehatan aja yang basic aja belum begitu kuat gitu. Tadi juga kita ngobrol sebelumnya, memang diperlukan memang bibit-bibit unggul untuk bisa menyongsong masa depan Indonesia lebih baik. Wah, makin lama makin seru nih.
Kita akan kembali di segmen berikutnya, bahkan kita akan berikan kesempatan untuk Anda semuanya juga untuk ikutan bertanya, bahkan kita akan berikan pertanyaan-pertanyaan untuk Anda bisa mendapatkan sedikit oleh-oleh dari kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi hanya di Indonesia Sehat. Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok, sekarang juga. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka itu masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk semua aktivitas ini. Mengapa lupa menyisihkan waktu untuk selamatkan hidup kita? Sadari, periksa payudara sendiri hanya 7 menit. Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok, sekarang juga. Kesehatan itu bisa dimulai dari keluarga sendiri. Contohnya mungkin untuk Anda yang setiap bangun pagi melakukan kegiatan rutin yang biasa dilakukan, mungkin Anda minta bantuan asisten rumah tangga. Coba lakukan kegiatan sendiri. Saya berikan contoh kepada keluarga saya. Saya kalau pagi kadang-kadang saya ngepel, kadang-kadang saya nyuci mobil, kadang-kadang saya bersihin kebun, kadang-kadang garasi. Apa aja deh, Bu, asal halal, Bu. Iya, bulan depan gajinya naik ya, Pak ya. Yang sabar. Ini saya suami apa pembantu sih, Bu? Tapi kan kita ambil sisi positifnya, Positif, Ibu ya. jadi sehat itu ya. gerakan hidup sehat. Karena kalau sekarang kebanyakan manja-manja di tempat tidur, tempat kursi cuma duduk-duduk aja, cuma nyuruh-nyuruh orang. Padahal dengan gerakan sendiri, kita mengambil minum sendiri, itu aja itu salah satu gerakan. Benar. Tentunya untuk kemajuan kualitas kita sendiri, untuk kesehatan kita. Iya, makanya kita berikan contoh kepada anak-anak kalau perlu di rumah itu gadget agak disingkirin sedikit. Banyakin aktivitas fisik, main sama anak itu main bola beneran. Masa main bola sama anak di PS? Nah, kan sama aja ini aja olahraga. Nah itu dia makanya. Nah kita kembali berbincang lagi nih Bu. Ibu, tadi juga kita sempat membahas apa aja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tapi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan seperti apa, Bu? Iya. Jadi kalau aktivitas fisik misalnya sebagai contoh, kami sudah sosialisasikan, artinya setiap peregangan. Jadi 2 kali sehari kita melakukan peregangan, stop, duduk, kita berdiri untuk melakukan aktivitas fisik 4 menit. Dan ini kami sudah pada waktu ada pertemuan ASEAN Menteri-Menteri Kesehatan, kami lakukan juga pada waktu di pertemuan Southeast Asia regional untuk kesehatan juga kita lakukan. Mereka agak surprise. Jadi betul, saya kira
di tempat kerja kami harapkan break untuk melakukan olahraga. Jadi artinya peregangan ya, bukan olahraga, nanti lari semua. Stretching. Ya, stretching kalau ini. Nah, kemudian juga tiap hari Jumat kita mengharapkan selalu melakukanlah aktivitas olahraga di setiap kementerian atau perkantoran. Ini yang kita harapkan juga dilakukan oleh semua. Jadi saya kira juga termasuk Car Free Day ini juga sudah cukup baik. Salah satu yang cukup baik kita lakukan. Tapi ya itu saya kira, saya harapkan jangan sesudah jalan terus ya ini nongkrong malah jajan Bu, biasa bubur ayam. Tukang bubur ayam, kacang hijaunya itu. Siomay apa semua lengkap ya. Lengkap ya. Tapi ya saya kira boleh kalian buat sekalian makan siang tapi. Nah, jadi artinya memang banyak hal yang bisa sudah kita lakukan. Tapi yang terpenting adalah betul tadi Ari mengatakan banyak sekali penyakit tidak menular. Ini betul. Cost dari penyakit tidak menular ini tinggi sekali. Nah, ini kita oleh karena itu setelah era jaminan kesehatan nasional atau dengan kartu Indonesia Sehat ini, kita bisa melihat trennya itu apa yang dikatakan dari Dr. Sigit tadi betul sekali, bahwa tinggi sekali ini penyakit jantung sampai stroke ya. Ini karena itu harus digeser kuratif ini atau pengobatan ke preventif promotif. Oleh karena itu kami dari Kementerian Kesehatan melakukan penguatan puskesmas atau layanan kesehatan primer. Itu penjaga gawang di sini. Dan kemudian kita lakukan lagi, tetap kalau kita berpikir puskesmas itu kita menunggu pasien juga kan. Sekarang tidak, kita harus proaktif, yaitu mendatangi keluarga. Jadi program Indonesia Sehat, pendekatan keluarga yang kami lakukan. Mungkin salah satu yang paling suka dikenal di Jakarta, ketuk pintu layani dengan hati. Ini sama pendekatan keluarga. Jadi kita mendekati, mensentuh keluarga-keluarga ini, sehingga mereka akan tentu juga akan mudah-mudahan ada kesadaran. Misalnya tadi ada yang diabetes, ada sakit kencing manis. Kita bilang, ibu jangan lupa ibu periksa. Kami mengharapkan bisa di desanya atau di wilayahnya dengan posbindu. Tapi kalau perlu baru ke puskesmas. Oh, seperti itu. Jadi memang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan bersentuhan ya, betul. Jadi nggak tunggu-tungguan gitu. Iya. Kalau misalnya sakit terus datang, kali ini siapa tahu dia sakit tapi nggak sadar gitu ya. Betul, Pak. Berarti memang ini sebuah teamwork yang sangat luar biasa yang sudah digalakan oleh pemerintah. Berikutnya saya juga mau tanya sama Dr. Sigit, ini kan Germas ini melibatkan begitu banyak pihak nih. Ada kementerian dan juga lembaga. Kira-kira untuk bagi tugasnya seperti apa tuh? Ya, seperti tadi sudah dikatakan bahwa dulu itu kita banyak penyakit menular. Dulu juga banyak fungsi dari Kementerian Kesehatan lebih dominan, yaitu untuk melakukan kuratif dan rehabilitasi. Jadi sakit, orang datang sudah sakit, kemudian sekarang kita harus lebih ke hulu lagi. Jadi mencegah dengan promotif dan preventif yang lebih diutamakan. Oleh karena itu, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kesehatan, berarti oleh seluruh kementerian, seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2017 ini terbit instruksi Presiden nomor 1 ya, tentang gerakan masyarakat hidup sehat, yang intinya adalah mengajak semua kementerian lembaga, gubernur, bupati dan wali kota untuk bergerak bersama-sama seluruh jajarannya untuk melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya ke arah yang perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk untuk menunjang lingkungan yang kondusif, yang baik dan sebagainya, termasuk penyediaan sarana air bersih, sarana jamban dan sebagainya untuk supaya lingkungannya pun juga bersih. Dan ini harus digerakkan oleh seluruh kementerian lembaga dan termasuk juga masyarakat. Oh gitu, jadi bukan, kalau misalnya kementerian dan lembaga, kalau swasta ada ke arah situ juga, diarahkan ke arah sana untuk melakukan yang lain sama? Tentunya semua ya, termasuk masyarakat, mulai dari keluarga dan setiap kementerian mungkin punya masanya masing-masing. Kemudian BUMN melalui BUMN, dan melalui perusahaan-perusahaan, terus ke bawah nanti akan digerakkan. Kita sudah mencoba untuk menggerakkan, kita sudah launching Germas, dan kita juga sudah bagikan oleh Ibu Menkes, dan kita berikan alat untuk ngecek kesehatan gitu. Seluruh kementerian lembaga, 63 kementerian lembaga waktu itu kita sudah serahkan,
Dan kita mengharapkan itu bisa digunakan. Tapi juga hanya pemicu, hanya baru untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi juga kan bisa untuk kayak gerakan stretching gitu ya. Mungkin kalau bisa dicontohkan sekarang nanti bisa dilakukan stretching ini untuk hadirin semua yang ada di pas sini. break mungkin ya, pas break stretching sebentar gitu. Jadi memang ada pergerakan. Karena saya juga sempat berbicara dengan berbagai pegawai negeri sih. Dia juga mengatakan bahwa memang setiap ada jam-jam tertentu mereka seperti kayak ada bell seperti itu ya Bu ya. Jadi mereka ada pergerakan-pergerakan. Jadi memang diupayakan memang supaya ada pergerakan dan mereka juga lebih rileks untuk menjalankan pekerjaan selanjutnya juga. Sangat berpengaruh soalnya Bu ya. Sangat. Betul. Nah, selanjutnya kita mungkin pengen tahu nih seperti apa upaya atau usaha yang dilakukan juga oleh Kementerian dari PPPA ini. Seperti apa Bu Sridanti? Ya, kalau kita tentu tujuan Kementerian kan mendukung Germas ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup anak. Itu kan fokus kita. Nah, tentu dalam upaya ini kita melakukan kampanye maupun juga menggerakkan organisasi perempuan yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Terutama ada 6 organisasi perempuan dari Kowani, dari Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Tim Bergerak PKK, Bayangkari, itu yang punya komponen sampai kadernya sampai bawah. Dan juga kita melibatkan organisasi perempuan berbasis agama seperti Muslimat NU, semua ya, yang non Muslim juga kita gerakan. Itu untuk bersama-sama untuk mempromosikan yaitu tadi, utamanya untuk mendeteksi itu tadi ya penyakit tidak menular. Itu yang pertama. Yang kedua kita melakukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi untuk melalui keluarga maupun juga perempuan dan anak untuk mendukung Germas ini. Jadi ada 2 kalau kita sebutkan, promotif dan preventif tadi. Tapi lebih difokuskan kepada tentu saja stakeholder yang terkait dengan PP dan PA. Forum anak juga kita perlu libatkan juga di seluruh Indonesia sudah dibentuk. Ini juga menjadi salah satu komponen yang juga bisa kita advokasi karena generasi muda kita memang sekarang ini kan pola hidupnya juga generasi milenial gitu ya, yang mager itu tadi, Jadi selain organisasi perempuan ya tentu melalui Karang Taruna maupun juga forum anak yang ada di Indonesia itu bisa kita libatkan juga. Nah, jadi memang semuanya sejak dini ya, ya memang harus disadarkan sekali seperti apa meningkatkan kualitas dari. Jadi memang peran keluarga menjadi sangat penting. Jadi. Betul. Dan karena kalau saya ingat ya Bu ya, zaman dulu saya sekolah itu setiap hari Jumat pasti ada SKJ. Kadang tuh setiap pagi gitu. Tapi sekarang kalau saya lihat agak berkurang ya Bu ya. Mungkin bisa digalakan. Ada SKJ masih ada tapi di YouTube. Cuma ngeliatin aja gitu ya. Iya betul-betul. Jadi mereka cuma lihat udah merasa seperti olahraga padahal belum bergerak sendiri. Tapi kita agak penasaran ya, kenapa wanita yang di perempuan ya? Kenapa dalam keluarga ini? Karena kalau kita bicara kesehatan biasanya memang kalau kita bicara kembali ke keluarga ya, di rumah tangga, di keluarga itu perempuan itu sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ya. Apalagi kalau usianya 0 sampai 6 tahun. Pasti ibunya yang lebih terlibat dalam membentuk karakter anak, dalam menjaga kebersihan. Contohnya misalnya untuk gerakan ini kan kita nggak mulai dari hulu ya. Nggak mulai dari hilir, dari hulu, dari dalam keluarga misalnya. Contohnya misalnya bagaimana caranya anak diajarkan cuci tangan gitu kan sebelum makan, sebelum sesudah makan, kemudian bagaimana membuang sampah, jangan sembarangan, kemudian juga bagaimana menjaga lingkungan atau disiplin untuk membersihkan kamar, itu kan sesuatu yang sifatnya kecil tapi sangat mendasar. Nah itu biasanya kaum perempuan yang lebih telaten gitu. Lebih telaten, apalagi kalau usia masih golden age ya, usia perkembangan anak 0 sampai 6 tahun. Dan jumlah perempuan sebetulnya kan juga hampir sama dengan laki-laki gitu ya. Jadi memang sangat potensial perempuan dan anak perempuan. Tapi tentu ini harus didukung oleh bapak-bapaknya juga. Bapak juga betul tuh Pak. Jadi ada tadi saya udah mulai lega gitu waktu tugasnya di sini nih ibunya. Ada responsibility. Oh begitu ya. Mau kembang anak, menjaga lingkungan. Nah seperti itu. Jadi peran bapak juga sebenarnya bisa untuk terus mensupport. Bagaimana ibunya bahagia terus ya Bu ya. Kan ibunya tuh yang ngajarin cara cuci tangan ya. Bapaknya nggak pernah ajarin sama ibunya cuci tangan. Itu contoh kecil ya. Contoh kecil benar-benar. Yang sangat mendasar. Baiklah pemirsa di rumah, Anda juga bisa berinteraksi dengan kita juga. Kalau ada pertanyaan bisa langsung telepon ke 021403738. Tapi sementara kita akan berikan kesempatan untuk penanya yang udah hadir di studio. Silahkan.
yang akan bertanya silahkan angkat tangannya. Iya, oke. Wah, banyak juga ternyata yang mau banyak juga yang bingung ya sepertinya ya. Baik, terserah Pipi. Saya pilih yang, ini. Saya suka yang pria kayaknya. Silakan, Mbak. Oh, maaf, wanita. Ya, saya suka lihat pria. Semangat sini nggak ada prianya, jadi saya pilih yang banyak. Nama saya Tamara dari Jakarta. Saya mau tanya, untuk deteksi dini penyakit kanker serviks dan payudara, apakah bisa di puskesmas atau harus di rumah sakit? Oh gitu, kanker serviks ya? Ya, dan serviks dan payudara. Pertanyaannya sangat pria sekali kan? Maksudnya ketika wanitanya sehat, prianya bahagia. Baik, terima kasih Tamara. Mungkin bisa langsung. Baik, terima kasih. Pertanyaannya baik sekali ya Tamara. Apakah pemeriksaan untuk kita mencegah nih sebenarnya kanker serviks, deteksi dini? Betul, caranya itu sebenarnya juga sederhana sekali, yaitu dengan IVA test. Jadi itu adalah dengan memakai asam asetat, atau memang kalau kita curiga baru kita pap smear, itu dilakukan pengulasan sel-selnya untuk kita lihat di sitologi. Ini bisa dilakukan di puskesmas atau di puskesmas. Kalau di rumah sakit juga mungkin bisa ada, tapi kami tentu di puskesmas sudah kita sediakan. Dan saya juga berterima kasih karena sekarang pemeriksaan IVA dan pap smear ini oleh Ibu Negara, Ibu Iriana dengan OASE, jadi istri kabinet kerja ini membuat gerakan untuk melakukan tes IVA dan pap smear ini, plus juga payudara. Jadi tentu payudara yang pemeriksaan payudara sendiri atau sadari di sini, dan ini juga berkembang dengan organisasi perempuan dan berkembang di kementerian-kementerian. Jadi saya kira ini banyak sekali yang sudah dilakukan. Jadi nggak perlu juga di puskesmas, tentu bisa juga tadi di bakti sosial. Jadi mereka lakukannya di kementerian. Terakhir saya misalnya di kejaksaan mereka melakukan yang di Jakarta. Kemudian saya dapat berita juga mereka lakukan di Lampung atau Tanjung Karang. Jadi saya kira bisa di mana saja. Jadi kalau di sini juga nanti ada kegiatan pemeriksaan pap smear, saya sangat menghimbau, terutama mungkin kepada Menek PP juga mengingatkan, perusahaan-perusahaan ini kan kebanyakan pekerjanya perempuan juga. Jadi saya kira pemeriksaan IVA pap smear bisa dilakukan di tempat pekerjaan dengan mengundang tentu tenaga ahlinya, sudah bidan atau perawat yang sudah, ataupun dokter yang sudah bisa melakukannya. Oh gitu. Bagaimana Mbak Tamara? Mudah-mudahan jelas ya. Langsung bisa periksa dengan mudah sekarang ya. Kalau dulu kan kayaknya agak sedikit rasa malu gitu. Terkadang malunya itu ya Bu ya. Kadang orang-orang mau ke ini, saya mau periksa pap smear. Padahal itu bukan sesuatu yang tabu. Itu malah sesuatu yang sangat takut juga ya. Iya, malu dan kemudian takut. Ujungnya gitu. Tapi sebenarnya memang harus dilakukan. Karena lebih baik kita deteksi dini daripada pengobatan. Buat yang sudah menikah ya. Apalagi yang sudah menikah. Buat yang sudah menikah ya. Jangan di pap smear yang belum. Yang belum. Oh iya. Itu sebagai simbol kasih sayang juga buat suami ya Pak ya. Benar ya. Kamu sudah sayang? Udah dong. Oh udah. Terima kasih ya sayang ya. Itu merasa aman. Baiklah pemirsa, dari pembicaraan kita barusan, sepertinya kita juga melihat bagaimana penyakit itu bisa dideteksi dari tren. Kalau zaman dulu mungkin kendaraan masih sulit, kemana-mana masih jalan, akhirnya gerak gitu. Mau beli makanan beli kita jalan. Sekarang mau kemana-mana pakai kendaraan, beli makanan yang datang, ya. Mau beli barang-barang yang datang sekarang nih. Betul. Mungkin kalau lagi sakit dokter yang datang. Iya. Gitu. Lama-lama ke depan ini gara-gara tren penyakit yang paling kronis apa? Apa tuh? Sakit jempol. Nggak bisa mencet, nggak bisa kemana gitu ya. Baiklah, sekarang kita buka kesempatan untuk telepon ya. Oke, silakan untuk yang sudah masuk ke line telepon kita. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, ya, pagi. Iya, dengan siapa di mana? Silakan. Ya, dari Kartini Bogor. Iya. Kartini. Berkaitan dengan episode sebelumnya, Bu. Saya Baik. mau bertanya tentang kasus balita pendek. Itu yang seperti apa? Kemudian sebab dan cara mengatasinya bagaimana? Kawin dini nanti. Waktunya udah habis. Maaf. Udah Balita baik pendek. ya? Oh ya, balita pendek. Ada lagi Ibu? Sudah cukup Ibu? Sudah cukup ya? Oke, kalau gitu terima kasih Ibu Atrini ya. Kartini yang ada di Bogor ya. Pasti pakai baju daerah sekarang Ibu ya.
Oke, sekarang kita coba berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawabnya, Ibu. Terima kasih, Bu. Silakan, ya, Ibu. Tadi dikatakan pendek ya, atau dalam bahasa Latinnya ya, atau kita selalu sebutnya stunting, atau Pak Wakil Presiden mengatakan bebek mungkin bilangnya kerdil. Nah, pendek ini atau stunting ini memang masalah di Indonesia. Kita angkanya itu 37,2% dulu. Sekarang turun 27,5%. Nah, kalau 37 itu berarti dari 10 anak 4 kita kerdil. Nah, kalau hanya kerdil mungkin masih boleh bisa kita terima ya. Tapi mungkin susah jadi pemain basket ya. Tapi yang nggak enaknya kerdil di otaknya juga. Nah, ini artinya kognitifnya juga berkurang. Jadi artinya tidak terlalu pandai atau tidak. Ini yang menjadi masalah. Bayangkan kalau dari 10 anak 4 tidak pandai, kita rasa agak sulit dalam hal ini. Oleh karena itu tadi saya setuju sekali peran ibu ini penting. Mulai dari hamil, kita betul-betul harus merencanakan anak yang dalam kandungan itu. Janin ini betul-betul harus diberikan gizi yang baik dan kemudian kasih sayang, anak yang diinginkan, sehingga lahirnya itu adalah anak yang berkualitas dengan berat badan yang cukup dan tinggi badan juga yang cukup. Ini yang kita harapkan, anak ini akan pasti mudah-mudahan insya Allah akan berkualitas dan dididik lagi sampai usia tadi dikatakan 2 atau 5 tahun. Saya kira ini memang jadi masalah. Gizi adalah utamanya untuk daya ungkit ini. Oh, luar biasa. Jadi sebenarnya memang ini banyak yang belum mengetahui di masyarakat. Ini butuh banyak sekali info mengenai hal ini supaya kedepannya kita untuk balita pendek sudah makin berkurang, Ibu, mudah-mudahan ya, Bu ya. Baiklah pemirsa, untuk Anda yang mungkin masih banyak sekali pertanyaan tapi belum bisa diungkapkan di acara ini, bisa bertanya, kita berikan kesempatan melalui line telepon kode lokal 1550567 atau follow aja Twitter dari Kemenkes yaitu @kemenkesri. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Indonesia Sehat. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka itu masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok, sekarang juga. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk semua aktivitas ini. Mengapa lupa menyisihkan waktu untuk selamatkan hidup kita? Sadari, periksa payudara sendiri hanya 7 menit. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka itu masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Peranan keluarga tentunya sangat luar biasa, apalagi
ibu di dalam rumah tangga atau keluarga itu sendiri sangat luar biasa sekali. Soalnya kalau bapak sibuk bekerja, ibu selalu secara detail itu mengingatkan kepada anak. Misalnya harus olahraga nih, mulai olahraga basket, bela diri atau segala macam, itu biasa ditanyain kemana aja. Pernah tetangga saya, bapaknya ditanyain, anaknya udah basket, udah karate, udah olahraga dilakuin. Anaknya yang perempuan nanya, Pak, sekarang aku mau ikut yoga ya Pak? Oke, silahkan. Bangga bapaknya. Nggak pulang-pulang, sehari, 2 hari, 3 hari nggak pulang. Nggak taunya ikut temennya yoga. Namanya yoga. Ya, bukan olahraga gitu ya. Beda dong Pak. Bicara mengenai perempuan kembali, tadi kita obrolan sebelumnya itu lumayan menyentil ya mengenai pertumbuhan bayi kerdil tadi ya. Itu sebenarnya mungkin banyak yang ingin tahu tuh asal muasalnya kok bisa masih banyak Indonesia tuh yang bayinya bayi kerdil gitu. Ya. Benar sekali. Betul, mungkin penasaran kita nih. Ya, dengan Ibu Sri Danti, Bu. Tadi juga kita pas break juga membahas ini ya, karena ternyata lumayan jadi perhatian juga untuk kita. Nah, sebenarnya seperti apa sih Bu yang menjadi pengaruh untuk balita kerdil ini, Bu? Silakan. Iya, kami di Kementerian melakukan penelitian ya mengenai kenapa sih banyak angka kematian ibu, kemudian juga bayi yang lahir kurang berat badan. Ternyata memang salah satu faktornya itu adalah masih tingginya perkawinan anak di Indonesia. Jadi child marriage. Jadi kalau anak itu di bawah umur maksudnya? Anak itu kan di dalam undang-undang pelindungan anak kita usia 0 sampai 18 tahun. Tapi dan undang-undang perkawinan kita kan usia 16 dan 19 tahun. Tapi nyatanya masih banyak anak-anak perempuan yang dinikahkan usianya di bawah 16 tahun. Di bawah 16 tahun? Kan ada yang dari 10 sampai 14 tahun. 10 tahun? Ada. Itu ada di beberapa provinsi ya. Misalnya di provinsi NTB, NTT, kemudian Jawa Barat itu yang cukup tinggi masih juga. Ada Kalimantan Selatan masih ada. Nah, bayangkan saja anak-anak yang butuh gizi untuk tumbuh kembangnya, kemudian karena faktor budaya atau faktor drop out sekolah maupun juga faktor ekonomi dan lain sebagainya, itu kemudian harus menikah gitu. Untuk menikah itu kan dia kalau melahirkan belum mampu, ini organ reproduksinya belum siap sebenarnya sempurna. Dia bertabrakan dengan gizi bayinya. Jadi itu juga penyumbang itu bayi stunting itu tadi gitu. Jadi perlu kita memang meningkatkan itu tadi pengetahuan terutama orang tua ya, ibunya ini bagaimana tidak cepat-cepat dinikahkan. Jadi kuncinya tentu wajib belajar pendidikan ya. Betul itu ya. Berarti bisa ditekankan Bu untuk usia berapa di mana seorang wanita itu sudah siap? Kalau siap itu di atas 18 ya Bu. Saya kira 20 tahun. Iya. Gitu. Saya mengharapkan itu wajib belajar 12 tahun ya, itu 12 harus. tahun jadi 20 jadi tahun sekolah sesudah SMA lah mereka itu. Sudah SMA iya, ya. 18 jadinya di atas 18. Organ reproduksinya mulai siap. Ya. Karena sebenarnya bukan hanya untuk kesiapan mental saja, dan tapi mental juga. Reproduksinya itu juga sangat penting. Anak-anak masih belum utuh ya. Betul. Apalagi kita berbicara mengenai gerakan masyarakat hidup sehat sendiri gitu kan. Kita pengen mencoba untuk meningkatkan kualitas, apalagi dimulai dari sang ibu merencanakan untuk generasi-generasi seterusnya. Jadi kita harus mengurangi lah perkawinan anak itu. Salah satu pemicu kenapa kualitas sumber daya manusia Indonesia itu masih tertinggal lah dibandingkan negara. Soalnya saya tuh kadang ini Bu, kadang asisten rumah tangga yang suka cerita ketika dia masih di usia dini sekitar 15-16 tahun pun juga terkadang mereka juga sudah bekerja. Kadang mereka tidak mau pulang kampung. Kenapa? Saya bilang karena kalau pulang malah saya dinikahkan dan lain sebagainya. Jadi banyak alasan-alasan yang sebenarnya kenapa kita tidak membolehkan untuk menikah di usia Indonesia muda. Itu di ASEAN nomor 2 loh. Perkawinan anaknya tinggi di ASEAN. Yang pertama mana tuh? Iya, perkawinan anak yang cukup tinggi ya di Kamboja juga masih tinggi. Ya. Oh iya. Jadi kita nomor 2. Ya kalau kita bicara kesehatan itu dalam rangka kesehatan reproduksi maupun juga kesehatan secara umum ya. Belum ready ya? Belum siap. Belum siap. Nah, baiklah pemirsa, mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran kepada kita semuanya untuk lebih memberikan kesempatan anak yang masih muda-muda. Ketika sudah siap baru bisa dinikahkan, apalagi yang di daerah-daerah. Nah sekarang untuk Anda yang daerah-daerah juga kami berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kami ya. Ini kita yang di studio dulu ya. Studio dulu ya. Yang di studio dulu kita akan berikan pertanyaan. Pertanyaan dulu atau pemirsa dulu nih? Apa?
Jadi Menteri akan memberikan pertanyaan kepada penonton di studio. Jadi siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Karena kita ada hadiah yaitu tensimeter digital. Ini menarik sekali loh. Hadiahnya juga berkaitan dengan kesehatan. Jadi mau apa-apa langsung periksa. Jadi tahu gitu ya. Baik, kita mulai. Persilakan untuk Ibu. Ya, baik, pertanyaannya saya kira tensimeter digital bermanfaat sekali loh. Betul. Setiap kali kalau kita lagi marah-marah, tolong ditensi. Marah-marah dipakai ditensi, bukan dilempar ya Bu. Oke, apa singkatan germas? Saya kira mudah sekali ini. Siapa yang tahu? Ya, yang mana? Silakan Mbak. Langsung angkat tangan. Oh, yang di belakang. Nah, row kedua nih. Jawabannya A, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sebentar, dari siapa dulu nih Mbak? Astrid. Astrid di? Keluar, sorry. Astrid. Nama saya Astrid. Astrid, oh dari Astrid. Jawabannya? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Perlu kita kasihkan pilihan ya. Iya. Dia udah Kan dari hafal. tadi memang sudah mendengarkan ya Bu ya. Berarti sampai informasi. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Gerakan Masyarakat Hidup Sejahtera? Nah. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oh, mantap. Mantap. Boleh. Ini dia hadiahnya, nanti kita akan berikan ya. Dari Indonesia Sehat, yaitu tensimeter digital. Tensimeter Kementerian digital Kesehatan ya. Republik Indonesia. Selamat ya Mbak, nanti akan diberikan di akhir acara ya. Baik. Oke, ini Kita ngobrol- tensimeternya digital, jadi kita kasih nanti meteran gitu ya. Tensinya meteran ya. Nanti tinggal diambil sama panitia. Berikutnya saya juga mau tanya sama Dokter Sigit nih. Tadi kan sudah kita bicara mengenai germas ini, ternyata adalah untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat. Nah, Gitu ya, untuk berperilaku sehat, meningkatkan kualitas hidupnya. betul. Tapi kita tahan dulu Bapak, karena pertanyaan tadi juga menarik sekali. Kita akan segera kembali karena waktunya break sebentar Pak. Break Mungkin untuk apa namanya, stretching Beristirahat, dulu. stretching sebentar. Betul, ada pergerakan ya. Kita akan segera kembali tetap di Indonesia Sehat. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk semua aktivitas ini. Mengapa lupa menyisihkan waktu untuk selamatkan hidup kita? Sadari, periksa payudara sendiri hanya 7 menit. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka itu masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya Bu? Kan sekarang ada germas. Apa tuh Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok, sekarang juga. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk semua aktivitas ini. Mengapa lupa menyisihkan waktu untuk selamatkan hidup kita? Sadari, periksa payudara sendiri hanya 7 menit. Masalah gizi ternyata bukan hanya berada di beberapa daerah yang mungkin belum tersentuh oleh ilmu pengetahuan atau juga mungkin informasi.
Tapi ternyata masyarakat yang gizinya perlu diperhatikan adalah masyarakat anak mahasiswa kebanyakan. Anak-anak kos. Biasanya kalau tanggal-tanggal tua gizinya kurang. Mereka biasanya makannya makan nasi. Maksudnya makan nasi? Makannya nasi, lauknya pun nasi. Baiklah, sekarang sebelum Pak Sigit menjawab pertanyaan kita barusan tadi, Pak Sigit juga akan berikan atau melontarkan pertanyaan untuk pemirsa. Kira-kira hadiahnya juga akan sebuah tensimeter digital. Berarti ini langsung aja ya? Langsung saja. Baik, nah silakan untuk pemirsa yang ada di rumah boleh langsung telepon ke kita, karena ini akan ada tensimeter digital dari Indonesia Sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di MNC TV. Silakan Pak Sigit, sambil sebelum kita nanti mendengarkan jawaban Pak Sigit yang tadi, pertanyaannya dulu Pak Sigit. Baik, pertanyaannya tadi itu kan mana yang bukan gerakan masyarakat hidup sehat, ya? Apakah perbanyak makan sayur dan buah, atau mager, atau malas gerak? Malas gerak. Nah, yang bukan ya Pak ya? Yang bukan ya, yang bukan itu dari germas. Makan konsumsi sayur dan buah atau mager. Nah, itu dari Dokter Sigit tadi sudah dilemparkan. Mager maksud makan pager Pak. Malah ngetren gitu ya? Iya betul-betul. Halo? Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi. Dari siapa di mana ini? Dengan Ibu Amalia dari Cianjur. Dari Cianjur. Waduh. Baik. Iya kabarnya? Oh salah ya? Salah dong. Terima kasih. Jawabannya apa nih Ibu? A atau B? Jawabannya B dong. Malas kerja, akhirnya mager. Tuh, malas kerja. Mager itu Bu kalau malas kerja. Ini mager, malas gerak. Jadi yang B gitu ya. Bagaimana Pak Sigit? Ya, betul sekali. Iya, wah, luar biasa. Sekali. Selamat ya Ibu. Selamat ya Ibu yang ada di Cianjur. Tensimeter. Tensimeter digital dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nanti akan dikirimkan ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat. Selalu hidup sehat ya Bu. Iya kan. Terima kasih. Bisa bermanfaat ya untuk Ibu Amalia. Betul. Berikutnya tadi Pak, mengenai pertanyaan sebelumnya Pak Dokter Sigit, mengenai apakah gerakan germas ini mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat, dan apakah ada hubungannya dengan kesadaran mental masyarakat juga? Baik, saya kira memang betul sekali ya. Karena derajat kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh 4 hal yang utama. Yang pertama adalah faktor keturunan, ya. Kemudian yang kedua faktor pelayanan kesehatan, ya. Kita harus memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga faktor lingkungan, ya. Bagaimana lingkungan ini juga mempengaruhi dengan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang keempat adalah perilaku. Namun dari keempat ini yang paling dominan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah yang 2 terakhir, yaitu lingkungan dan perilaku. Kalau kita bandingkan lagi lingkungan dan perilaku itu mana yang lebih kuat lagi, yang paling faktor yang paling menentukan, yaitu perilaku. Perilaku ya. Oleh karena itu kita mengajak masyarakat untuk seluruh komponen masyarakat untuk bergerak ke arah yang masyarakat untuk hidupnya sehat. Ya. Tadi 3, olahraga atau aktivitas fisik, makan buah dan sayuran, cek kesehatan secara periodik. Mungkin 3 hal itu kegiatan yang sangat simpel, murah, mudah, tetapi paling sulit untuk dilakukan. Iya. Karena itu komitmen untuk ngelakuin ini sulit. Kita harus secara rutin melakukan itu. Kalau makan buah dan sayuran setiap hari pasti lebih sehat. Kalau aktivitas fisik setiap hari pasti juga lebih sehat. Kalau kita cek, kita akan tahu penyakit kita itu secara dini. Banyak orang yang takut untuk cek kesehatan. Takut tahu sakit Pak. Ya, nanti hadiahnya juga nggak dipakai nih. Oh iya. Kalau tekanan darah tinggi boleh marah katanya. Oh enggak, salah, kebalik ya. Justru marah-marah bikin darah tinggi. Bikin darah tinggi. Iya. Ya, jadi sebenarnya darah tinggi pun juga satu indikator beberapa penyakit banyak sekali. Kalau orang diabetes mellitus itu darahnya cenderung tekanannya akan lebih tinggi. Oh gitu. Karena darahnya itu lebih kental. Orang yang lemaknya juga tinggi itu juga darahnya lebih kental. Dan dia kalau untuk beredar itu perlu tekanan yang lebih kuat. Makanya darahnya juga tinggi. Ya, seperti itu. Orang yang kelainan kerusakan ginjal itu indikator yang paling pertama muncul itu tekanan darah tinggi.
Oh, dari hipertensi itu berarti banyak cukup ya? dengan tekanan darah tinggi saja, ya kita sudah bisa mengetahui banyak penyakit. Makanya tensimeter digital tensimeter ini salah satu bermanfaat sekali. Wah, Wah, buat luar pemirsa biasa. ataupun juga penonton yang belum dapat, besok lebih rajin lagi untuk datang ke sini untuk menjawab ya, untuk dapetin hadiahnya. Untuk yang di rumah juga seperti itu. Makanya untuk dapetin tensimeter langsung aja jawab pertanyaan kita. Kalau Anda sudah dapat, Anda bisa itu. Saya mau periksa bayar. Nggak bercanda. Bisnisin. Nah, Bu, tapi kalau dari Germas ini, Bu, saya juga penasaran. Dari sekian lama sudah dilakukan Germas ini, udah ada presentasi yang baik nggak, Bu? Jadi kesadaran dari masyarakat untuk terus cek gitu. Ya, pertama barangkali Germas ini tadi juga dikatakan sudah dilakukan oleh provinsi sudah hampir seluruhnya, tetapi tentu harus sampai ke akar rumput. Jadi artinya memang kita harus terus menerus meneriakkan. Saya kira promotif itu atau penyuluhan ini saya kira kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus menerus karena generasi juga selalu akan berganti kan. Ini sekarang tadi generasi milenial katanya. Betul. Saya juga nggak tahu tadi mager apa, saya pikir gitu. Oh, malas gerak. Sudah eranya sudah berubah. Nah, jadi sudah banyak dan kita tapi tetap saya kira kita harus terus menerus. Jadi tadi Car Free Day seperti tadi kita harapkan mungkin di kota-kota di seluruh Indonesia juga dilakukan dalam hal ini. Dan banyak hal tadi stretching, makan sayur dan buah. Nah, ini kan meningkatkan produktivitas kita sendiri ya dalam hal ini. Dan kemudian juga tentu kita mengingatkan tadi cek kesehatan secara berkala. Tadi juga pertanyaannya itu tentang kanker serviks. Saya kira bayangkan seseorang kalau terhindar dari kanker serviks ini kan sangat, ya saya terus terang mengatakan sangat menakutkan. Karena kematian pasti akan terjadi kalau kita terlambat pengobatannya ke dalam stadium yang umumnya saat ini kita stadium 2 ke atas. Jadi dengan sebentar akan menjadi stadium terminal ya, tentu tidak bisa dihindari. Nah, karena itu saya kira juga seperti hal-hal seperti ini, penguatan puskesmas saya sangat menghimbau untuk dengan mudah kita ke puskesmas hanya untuk juga cek juga bisa saja kan, untuk cek kesehatan yang tadi secara rutin atau secara berkala. Betul sekali. Ya, saya menambahkan sedikit ya, selain fisik gitu ya, kesehatan fisik, kemudian makan yang diatur, kemudian juga cek kesehatan. Saya rasa ada 2 faktor lain yang juga berpengaruh agar ini sukses ya, yaitu mengenai water and sanitation. Saya rasa air bersih dan sanitasi itu juga sangat penting. Kalau airnya bersih diminum itu juga akan bisa mempengaruhi kesehatan keluarga. Nah, untuk itu kami Kementerian PP dan PA sudah menggagas namanya model Desa Ramah Perempuan, Anak dan Lingkungan. Jadi kami bekerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM terkait, ini bersama-sama membentuk model-model, yaitu tadi lewat aliran sungai itu bagaimana aliran sungai itu bersih, itu bisa dipakai anak-anak main, kemudian airnya juga bisa digunakan untuk air minum. Tentu sudah diolah, kemudian bagaimana menumbuhkan tanaman hijau untuk keluarga juga di situ. Jadi kita sudah bikin di Papua, di NTB, Gorontalo, dan kemarin baru launching di DI Yogyakarta di desa. Oh, ini juga sudah Desa Sri Gading ya. namanya. Ya, jadi kami kerjasama dengan Sri Kandi, Sungai Indonesia dan UGM melakukan launching desa pergerakan model ini ya. Ramah Perempuan, Anak dan Lingkungan. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk para narasumber kita pagi hari ini. Ada sudah banyak yang dilakukan pemerintah juga dan juga dibutuhkan teamwork antara masyarakat dan juga pemerintah untuk sama-sama memberikan kesempatan bahwa bangsa Indonesia ke depannya menyongsong masa depan dengan sesuatu yang lebih sehat. Setuju sekali ya. Dari tadi 3 hal yang mungkin simple tapi itu sangat penting sekali, seperti makan buah dan sayur, aktivitas fisik dan juga cek kesehatan secara rutin. 3 itu apabila kita lakukan dengan baik, mudah-mudahan kita bisa memajukan gerakan masyarakat hidup sehat ini, pastinya untuk menuju kualitas masyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, sepertinya waktu kita juga sudah habis, kita juga harus pamitan. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita yang sudah hadir. Terima kasih Ibu. Luar biasa. Dan tentunya untuk Anda info Kemenkes juga jangan lupa di Halo Kemenkes 1500567 dan juga Twitter kita di @kemenkesri. Ya, jangan lupa juga bahwa harta termahal yang dimiliki oleh Anda semuanya adalah kesehatan. Jadi jagalah kesehatan Anda. Sampai ketemu lagi bersama saya Ari Untung. Dan saya istrinya minggu depan di program dan juga dan jam yang sama. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya.
Indonesia Sehat dipersembahkan oleh